Halo, kamu penasaran tentang proses belajar melalui beasiswa World in Serbia? Kalau gitu, aku akan membagikan sedikit perspektif dan pengalamanku selama menempuh pendidikan S2 di Serbia. Oke, kita akan mulai dari sejak awal aku apply beasiswa ini. Dari zamanku waktu itu tahun 2022, 2023. Nah, 2022 Oktober itu adalah pembukaan beasiswa World in Serbia. Kemudian November diumumkan tahap-tahapnya. Waktu itu aku hanya mengirimkan email, wawancara, kemudian pengumuman. Selanjutnya keberangkatan itu di Januari atau Februari. Nah, kalau nggak salah sih Februari tahun 2022. Oke, selama Februari 2022 sampai sekitar Juli 2022 itu aku mendapatkan kelas bahasa. Tapi kelas bahasanya itu hanya 4 bulan. Kemudian saat Juli kita udah mulai preparation buat daftar kuliah S2. Nah, itu masing-masing ya. Kalau misalkan kamu daftarnya S1, ya S1 di fakultas apa itu kembali ke kita, pilihan kita. Aku mendaftar di Fakultas Ekonomi Universitas Beograd. Jadi aku saranin semuanya itu daftar di Universitas Beograd, fakultas apapun. Karena di Beograd itu lebih kayak the best university in Serbia lah gitu. Balik lagi ke kelas bahasa. Di kelas bahasa ini apa yang aku pelajari itu banyak banget. Waktu itu di level kita karena hanya belajar bahasa 4 bulan, kita belajar itu benar-benar dari nol. Aku benar-benar nggak tahu huruf-hurufnya dan lain-lain. Bahkan sumbernya pun sangat sedikit ya kalau kita mau belajar di internet. Jadi kita itu belajar seminggu 5 kali dan 8 jam sehari. Bisa dibayangin aku itu masuk di pukul berapa ya? Kalau nggak salah sih pukul 1 gitu sampai pukul 8 malam. Atau iya 8 malam. Dari situ kita ngerasa kayak jenuh banget, terus kemudian lingkungan baru, cuaca baru, sampai pada titik itu juga aku melakukan konsultasi one on one ke psikolog gitu. Karena aku ngerasa tantangannya tuh berat juga. Kita tinggal di negara orang, kemudian tempat itu jauh dari orang-orang Indonesia gitu. Hanya ada 3 orang Indonesia bersama aku. Jadi kayak interaksinya kurang lah gitu. Kayak kita ada teman internasional dari berbagai negara. Dan kemudian aku udah lulus tuh di bulan 4 bulan kemudian aku lulus kelas bahasa. Kayak masuklah di tahap perkuliahan sekitar bulan Oktober untuk master, dan untuk S1 itu sekitar September atau Agustus akhir. Nah, lanjut di saat perkuliahan apa yang terjadi? Kita itu memilih kelas lokal bersama dengan orang Serbia, tidak bisa masuk kelas internasional. Nah, kalau beasiswa pada umumnya, misalkan LPDP atau yang di Cina atau yang di negara-negara lain, biasanya mereka itu memisahkan antara international students sama local students. Jadi mereka punya bahasanya masing-masing. International student pakai bahasa Inggris, tapi kalau misalkan lokal ya pakai lokal gitu bahasanya. Tapi di World in Serbia Scholarship kita itu masuk ke kelas lokal. Ya, jadi bahasa yang kita gunakan adalah kelas lokal. Di situ pertimbanganku, aku mendapatkan ilmu secara setengah-setengah gitu. Jadi selama aku kuliah, aku itu izin untuk translate secara direct pakai handphone. Kemudian aku foto, aku screenshot apapun yang bisa aku cerna. Semester 1 aku dapat IPK 9. Jadi ada sekitar 5 mata kuliah, 4 atau 5 mata kuliah. Pokoknya beberapa mata kuliah nilaiku ada yang bagus, ada yang jelek. Jadi di sistem belajar di Serbia itu kita punya kesempatan untuk remedial beberapa kali, maksimal tuh 6 kali dalam 1 tahun. Jadi kalau ada satu mata kuliah yang tidak lulus, kalian bisa remedial
selama ada musim ujian tersebut. Kayak mata kuliah aku dari 4 itu ada 1 yang gak lolos. Jadi aku coba di rok selanjutnya dan alhamdulillah lolos. Nah, di master sendiri 1 mata kuliah itu ada 2 profesor. Jadi ujiannya kita bisa milih nih dengan profesor siapa, dengan tipe yang mana kita cocok. Kayak di situ menurutku ada benefitnya juga sih, karena 1 mata kuliah itu ada 2 dosen gitu. Jadi ada dosen yang tipenya suka studi kasus, yang di situ aku lebih bisa untuk menjawab sesuai dengan pola pikir aku dibandingkan dengan hafalan per definisi kayak gitu. Ya tetap aja sih anyway. Dan nilai aku juga oke, di semester 1 itu ada yang 10, 8, 9. Ya cuma oke aja gitu, maksudnya nggak yang perfect tapi ya cukup fair karena aku juga bukan kuliah di Indonesia gitu loh. Dan bahasanya juga susah banget. 4 bulan belajar bahasa dengan realita aku bisa mengejar kesempurnaan di perkuliahan master ini menurutku nggak mungkin gitu. Tapi kalau aku bisa memilih dari awal untuk kalau bisa sih belajarnya pakai bahasa Inggris sih lebih oke gitu. Tapi sekarang aku menikmati apa yang aku pilih gitu. Oke, kemudian di semester 1 itu juga 2024 Maret aku udah mulai tahu aku akan pilih dosen pembimbing. Oke, akhirnya aku mintalah seorang dosen untuk menjadi pembimbingku. Karena ya aku lihat backgroundnya oke gitu. Di semester 2 ini aku mulai lebih bisa beradaptasi, nggak ada remedial, dan semuanya jadi lebih fine gitu. Ya aku ngerasanya kayak oke gitu, sembari aku nulis tesis ya pada tahun 2024. Oke, ini di luar ekspektasi banget. Di Oktober 2024, semua mata pelajaranku udah selesai, gak ada apa-apa, aku tinggal nulis tesis. Orang-orang bisa bilang, katanya kuliah di Serbia untuk master itu mudah, bisanya 1 tahun atau bahkan 9 bulan bisa selesai. Tapi itu kembali kepada keberuntungan ya, keberuntungan. Meskipun kita berupaya, kalau emang kita bukan timingnya di situ ya nggak bisa. Aku akan bilang, aku orangnya berupaya banget. Aku orangnya ngejar banget untuk kuliah cepat karena waktu itu juga keluarga aku menunggu kan untuk proses planning selanjutnya. Oke, di kondisi Oktober 2024 sampai Oktober 2025 itu ada protes besar-besaran mahasiswa di Serbia. Disclaimer, aku nggak mau menjelekkan negara ini, tapi itu yang terjadi ke kita. Berdampak kuliahnya on off gitu. Jadi ada fase dimana kuliah tuh masuk tapi ya tergantung dosennya gitu. Tergantung fakultasnya apakah bulan ini mereka ada perkuliahan atau tidak. Dan ternyata secara keseluruhan itu mengganggu ya. Nah, di saat Agustus itu aku sudah punya judul, sudah selesai semua. Agustus 2024 udah oke, udah tinggal maju sidang. Tapi tiba-tiba judul aku itu ditolak. Dan akhirnya aku harus mengganti tesisku lagi. Padahal udah selesai. Aku kerjain ulang lah dari Agustus 2025. Agustus September. 1 bulan aku mengutak-atik gimana agar pendekatan tesisku dengan data yang sama bisa tetap dimajukan. Meskipun konsepnya diubah dan aku mengerjakan lagi bab 1, 2, 3, 4. Intinya sesusah itu. Apalagi kita mengerjakan dalam bahasa Serbia. Artikel gak boleh salah, format gak boleh salah. Banyak hal yang menurutku harus sempurna, padahal kita tuh foreigners. Toleransinya di kampusku agak kurang oke untuk international students. Maksudnya adalah gak ada kejelasan pasti apakah kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Serbia gitu. Dan aku tahu pada akhirnya bahwa kita itu tidak diperkenankan untuk menggunakan bahasa Inggris.
Kemudian diundurlah jadi Desember tanggal 29 Desember. Ternyata apa yang terjadi itu tuh nggak jadi sidang. Dan selama sidang tesis itu aku udah hitung-hitung, kayak aku ganti judul 8 kali dengan aku harus merombak banyak data dan memperbaiki tesisku berkali-kali. Oke, karena aku tahu paperku itu dalam bahasa Serbia, otomatis dengan secara otomatis sidangku itu menggunakan bahasa Serbia. Dan alhamdulillah aku lulus juga sih sebenarnya. Cuman kayak dengan berat hati aku tidak tahu harus berespon seperti apa gitu. Dari situ aku ngerasa kayak, wah, gue seneng sih belajar. Sempet yang kayak revisi berkali-kali tuh bikin aku mati rasa yang kayak, ya udahlah nggak perlu nangis. Ya mau diapain lagi, emang kayak gini keadaannya. Mau seberusaha apapun juga banyak hal yang di luar kendali kita gitu. Tapi karena dasarnya aku ngeyel ya, aku suka belajar, aku ngerasa kayak kalau aku pindah negara lagi, kemampuan aku di sini jadinya tanggung gitu loh. Aku nggak bisa jadi expert kalau misalnya aku baru ditempa sedikit aja udah nyerah. Karena aku udah ada di sini, otomatis aku memilih untuk menempa diri aku setajam mungkin gitu. Pada akhirnya selagi menunggu tahun aku nggak ada perkuliahan, nulis tesis juga direvisi berulang-ulang kali, ya aku akhirnya belajar lagi bahasa Serbia. Karena kan tesisku tuh tentang tesisku tuh pakai bahasa Serbia gitu. Jadi aku kayak yang menjalani aja, tau gak sih, kayak kita jalanin aja passion kita, mimpi kita. Oke, jadi itulah yang aku nikmati sekarang ya teman-teman. Aku nggak tahu ya, setiap orang kan punya pengalamannya masing-masing. Rajin, malas, fokus, nggak fokus, ya itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Tapi dari cerita aku, rajin aja buat kuliah S2 itu nggak cukup. Pinter aja apalagi nggak cukup. Kita harus persistent. Jadi harus gigih ya. Gigih banget gitu, kayak yang kadang juga bingung gitu. Sebenarnya kita tuh ngapain di sini? Tapi ya anyway, ini adalah hidup yang aku pilih gitu. Jadi aku nggak pengen istilahnya membandingkan keputusanku dengan keputusan orang lain atau kejadianku dengan kejadian orang lain. Oke, mungkin kalian sekarang coba denger kayak singkat ya, jadi kayak gitu. Tapi ketika menjalaninnya itu tuh nggak mudah. Kita perlu yang benar-benar sadar bahwa ini pilihanku, ini tanggung jawabku, dan aku harus menyelesaikannya. Di titik itu aku ngerasa kayak anyway apapun akan aku usahakan untuk menyelesaikan perkuliahanku. Apa yang harus aku tinggalin, aku akan tinggalkan gitu. Apa yang menghambat ya aku selesaikan gitu. Aku akan coba buat fokus, dan akhirnya alhamdulillah terbuktilah aku alhamdulillah sekarang menyandang gelar Master Science di bidang ekonomi bisnis ya, dengan segala perjuangannya. Terus kapok nggak sekolah di sini? Ya itu tadi, karena aku ngerasa aku harus mempertajam kemampuanku dalam satu tempat sampai selesai. Aku ingin melanjutkan jenjang pendidikan S3 dengan kemungkinan yang telah aku tahu bahwa ini akan menjadi tantangan terbesar, tapi aku siap untuk berkompetisi. Aku membuktikan bahwa kita sebagai orang asing memiliki kualitas riset yang juga bisa bersaing, bahkan mungkin lebih unggul. Tapi hanya karena satu kendala, yaitu bahasa, itu menjadi sedikit tantangan, dan kita sebagai pelajar itu perlu menyelesaikannya menurut keyakinan saya. Oke, kembali kepada keputusan kalian semua. Setelah mendengar cerita yang aku alami, dan mungkin saat ini kalian juga sedang menempuh pendidikan dan mendapatkan banyak ujian dari pendidikan tersebut, aku harap kalian juga gak nyerah.
kalian bisa bayangin betapa sulitnya mempelajari ilmu dengan bahasa yang kita sendiri pun terbatas gitu kemampuannya untuk memahami ilmu tersebut. Tapi kalau misalkan kalian sekarang ada di Indonesia, kemudian IPK kalian masih kurang oke, prestasi juga biasa aja menurutku, tolong segera perbaiki karena di sini kita memiliki kesulitan yang lebih gila lagi gitu. Bahkan aku ngerasa wah amazed banget sih sama para orang Indonesia yang kuliah S3 di luar negeri dengan bahasa masing-masing gitu, bahasa lokalnya itu kayak wah keren banget. Oke, anyway, kembali kepada kalian masing-masing yang mau memilih kuliah di Serbia, mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk bersiap secara mental dari awal ketika kelas bahasa itu harus serius, harus fokus. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi di kemudian hari. Apakah kita bisa menggunakan bahasa Inggris atau harus selalu menggunakan bahasa Serbia seperti aku. Oke, itu aja untuk pengalaman kuliahku. Perspektif lain, banyak pengalaman orang lain berkata bahwa level S2 adalah jenjang termudah ketika menempuh pendidikan di Serbia. Ini adalah versi mudah perjalanan menempuh pendidikan di Serbia. Good luck buat teman-teman generasi muda yang ingin mengejar mimpinya. Aku tunggu di Serbia.